Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, agak memalukan lah ya kalau seorang mantan presiden tiba-tiba ikut kampanye ya karena baru lengser begitu kan. Ya, salah satu ada pemberitaan yang cukup heboh ya, kehadiran Presiden Jokowi ya, Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan paslon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Jawa Tengah. Saya kira presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang ikut kampanye kayak Jokowi hari ini. Kenapa? Ya mungkin satu sisi begitu tidak ingin terlibat begitu kan, biarlah netral semuanya. Ini beda. Sosok seorang Jokowi di situ sejak awal menjadi seorang presiden ya, masalah cawe-cawe saja masih saja ikut campur soal kayak begituan. Ya memang secara demokrasi sah-sah aja sih sebenarnya, tapi bagi kami sebagai rakyat kecil begitu kan yang memandang bahwa kebebasan kepada siapapun terserah, tapi bagi kami ya ini bukan soal Gibran akan dipersiapkan di tahun 2029, bukan, tapi tapi bagaimana ya untuk melihat dengan sosok Jokowi ini? Bagi kami ya kalau sudah lengser menikmati aja, menikmati kehidupan santai begitu kan ya. Walaupun secara elektabilitas dan popularitas Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini sudah jauh mereka begitu kan, sudah kalah Pak Andika, survei terbaru mereka sudah dipastikan menang begitu kan. Mungkin apakah ini ada ketakutan sosok seorang Jokowi ya atau bagaimana? Karena pertarungan ini pertarungan di tahun 2029. Akankah Prabowo dengan Gibran akan melaju di tahun 2029 atau bagaimana? Atau jangan-jangan keok ya. Beragam komentar yang cukup banyak sekali di media sosial yang mengatakan bahwa sosok seorang Jokowi ya tidak boleh cawi-cawi. Kemarin seorang Prabowo ya mengendorse Ahmad Lutfi dan Taj Yassin setelah dibantah oleh Bawaslu bahwa tidak ada masalah kepala negara mengendorse salah satu calon atau kampanye salah satu calon. Tapi bagi kami adalah sebagai rakyat kecil, biarkanlah rakyat itu melihat apa namanya berkompetisi begitu kan. Biarlah rakyat di situ ya tidak ikut cawi-cawi masalah kayak beginian begitu kan. Yang namanya politik itu adalah soal bagaimana kepentingan-kepentingan yang ada. Saya tidak mungkin begitu kan. Saya tidak percaya bahwa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini akan bisa bekerja semaksimal mungkin karena masih belum teruji di situ begitu kan. Yang Semarang Kota nyoblos nomor loro ya. Nomor loro ya. Bocah dhewe. Mosok ora dicoblos bocah dhewe. Sing duwe PSIS loh. Aku yo ngerti kalahan. Persisku yo kalahan. Tapi maksud saya ini, sepak bola itu sepak bola, tapi kok politik itu politik, jangan dijadiin satu gitu loh. Beliau keluar duit berapa coba buat PSIS? Oh, Jateng is red, bukan Jateng is blue. Enggak masuknya Jateng is red itu rednya PSI, bukan partai sebelah. Bahkan baru kali ini ya kabarnya kata netizen ya, ada presiden yang udah purna tugas masih saja ya melakukan kayak begituan. Bagi kami Pak SBY ya begitu luar biasanya dia tidak ikut masalah cawe-cawe walaupun anaknya menjadi calon gubernur pada waktu itu di tahun 2017 ya. Pak SBY santai-santai aja tidak ikut cawe-cawe masalah soal kayak begituan. Tapi kalau Pak Jokowi begitu sampai hari ini, Pak Prabowo juga sampai hari ini masih mengendorse Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Apakah ini sudah kalah atau bagaimana? Karena pertarungan ini melihat di Jawa Tengah itu adalah pertarungan kandang banteng, ya. Ibu Megawati turun tangan, turun gunung di situ begitu, bahwa
akan memenangkan Pak Andika. Apakah pertarungan ini adalah pertarungan Jokowi dengan Bu Megawati, atau bagaimana pertarungan di Jawa Tengah ini banteng akan anjlok atau bagaimana? Saya kira ada dua hal yang saya analisis. Pertama itu adalah pertarungan Jokowi dengan Ibu Megawati, yang kedua adalah pertarungan nanti di tahun 2029. Akankah Ahmad Lutfi Tajazin ini akan bersama Gibran atau bersama Prabowo? Jangan-jangan Prabowo dan Gibran akan pecah ya di tahun 2029. Implementasinya pasti tujuannya ya di tahun 2029. Tapi hari ini saya melihat bahwa Kaisang juga sama begitu kan ya, juga sama ingin Jawa Tengah itu setidaknya PSI akan menjadi merah begitu, tapi merah bukan sebelah katanya. Ini pertarungan-pertarungan politik yang kemudian menurut saya ya hal yang biasa dalam demokrasi begitu kan. Tapi yang namanya mantan presiden ya sebagai ex di situ begitu, saya kira mending apa namanya menikmati sajalah ya hal-hal kayak begituan. Bahkan Ibu Megawati juga turun tangan begitu kan soal bagaimana pertarungan Jokowi begitu kan ya di Jawa Tengah, karena apapun yang terjadi kalau tidak mengandalkan Prabowo dan Jokowi, saya kira Ahmad Lutfi Tajazin ini akan kalah ya. Akan kalah, kita lihat saja nanti ya, karena PDIP di Jawa Tengah itu sangat-sangat luar biasa karena ini menjadi kandang banteng ya. Nampaknya bagi kami adalah bagaimana Jokowi ini menghapus ya bahwa di Jawa Tengah itu tidak hanya kandang banteng begitu kan ya. Kalau bisa mungkin ya PSI atau bagaimana seperti apa yang disampaikan oleh Kaisang ini begitu kan ya. Ini harus memilih Ahmad Lutfi Tajazin ya, dan bahkan yang merah di situ ya, bukan merah yang sebelah. Bahkan dari lembaga survei secara elektabilitas Andika dan Hendy di situ unggul ya daripada ungguli Lutfi dan Tajazin di Pilgub Jateng. Artinya apa? Artinya bahwa bisa saja kemungkinan akan terjadi di situ adalah secara elektabilitas dan popularitas ya, maka Pak Andika ini dengan apa namanya dengan Hendy di situ merem saja bisa menang begitu kan. Kenapa? Karena secara popularitas apa namanya Pak Andika itu sangat luar biasa, apalagi kandang banteng ya. Rupanya sosok seorang Jokowi ya dan para pembisik-pembisiknya di situ tidak ingin bahwa PDIP ini akan berlabuh, akan menjadi kandang banteng di Jawa Tengah. Kalau bisa ya yang lain begitu kan ya. Maka secara analisis ya kami memandang bahwa ya PKB itu sangat mumpuni sekali di situ. Makanya PKB itu perebutan PKB dengan merah itu saya kira apa namanya hijau dengan merah itu saya kira ini akan menjadi penentu ya di Jawa Tengah, karena secara apa namanya secara pemilih begitu kan basisnya di situ adalah PDIP dengan PKB. Makanya ya apa namanya Ahmad Lutfi dan Tajazin ini nampaknya di kalangan PKB nampaknya agak kurang baik begitu kan ya, tapi setelah melihat ya secara seksama ini pertarungan bagaimana Ahmad Tajazin di situ begitu, Ahmad Lutfi dengan Tajazin itu bisa meraup suara paling banyak di orang-orang PKB. Makanya Tajazin di situ adalah kelompoknya adalah agamis yang kita harus meraup suara dari apa namanya dari kalangan PKB, terus kemudian atau kalangan NU, atau kemudian dari Pak Andika ini dari kalangan merah. Inilah pertarungan politik ya. Makanya poin di situ bagi kami adalah poinnya adalah pertarungan antara Jokowi dan Ibu Megawati. Yang kedua adalah pertarungan di tahun 2029. Kalau nanti ya Pak Andika ini menang di Jawa Tengah, saya yakin saat Pilpres Gibran tidak akan ada apa-apanya. Itu implementasinya begitu kan ya. Tetapi begitu pula sebaliknya. Kalau Ahmad Lutfi dan Tajazin menang begitu kan ya, yang diuntungkan di situ adalah Partai Gerindra ya. Partai Gerindra sangat diuntungkan sekali. Bukan tidak mungkin basis Gerindra ini akan semakin meluas begitu kan seperti di Jawa Barat dan sebagainya. Makanya setiap daerah itu kan sudah ada basisnya masing-masing. Bahkan apa yang kemudian disampaikan dari beberapa orang begitu kan ya, Ibu Megawati kan sudah menjadi mantan presiden, kenapa kok
bisa juga turun gunung. Nah, itu perbedaannya ya. Secara politik sah-sah aja sih sebenarnya. Secara politik sah-sah aja. Tapi bagi kami adalah sosok seorang Jokowi hari ini nggak usahlah turun ke bawah karena ya sosok seorang Jokowi yang kemudian banyak di Jawa Tengah masih menghormati sosok seorang Jokowi ngapain begitu kan ya. Justru saya memandang ada kepanikan besar ya terhadap Ahmad Lutfi Tajazin ini untuk bisa ya di pilkada apa namanya Jateng ini untuk bisa meraup suara paling banyak. Ternyata secara elektabilitas dan popularitas kalah jauh mereka. Kalau sudah kalah jauh ya bagaimana mungkin untuk bisa menang? Karena rata-rata ini berbeda dengan DKI Jakarta ya. Di pilkada DKI Jakarta secara elektabilitas dan popularitas mereka menang. Belum tentu nanti di pertarungan akhir ya saat pemilihan itu berbeda ya. Itu berbeda karena yang dilihat itu adalah perubahan pemilih. Kalau di Jawa Tengah, ya secara elektabilitas dan popularitas mereka mumpuni, mereka akan bisa memenangkan kontestasi itu. Nah, saya menduga hari ini bahwa mungkin Ahmad Lutfi dan Tajazin ini tidak begitu produktif ya, stagnan mereka dari lembaga survei ya. Mungkin ya hanya itu aja ya. Makanya untuk dipersiapkan sekarang ya, untuk yang dibawa terus ke kampanye itu adalah Jokowi dan Prabowo. Sama dengan Ridwan Kamil dan Suswono, mereka stagnan setelah lembaga survei dirilis Litbang Kompas, maka pertarungan politik di Pilkada DKI Jakarta yang paling mumpuni adalah Pramono Rano Karno ternyata. Ya karena Pramono Rano Karno di situ membawa program yang namanya program Anies Baswedan, keberlanjutan dari Anies Baswedan. Bahkan anak-anak Abah di situ sangat luar biasa banyaknya. Ya, saya kira ini bagus ya untuk melihat kontestasi ini. Saya hanya memberikan apa namanya ilustrasi kalau Ahmad Lutfi Tajazin ini ingin menang, ya ingin menang, temuilah Anies Baswedan. Ya itu jalan satu-satunya begitu kan. Kenapa? Ya Jokowi dan Prabowo belum mampu ya secara pengaruhnya di Jawa Tengah karena di Jawa Tengah itu doktrinnya PDIP itu sangat kuat sekali begitu sehingga tidak bisa digeser oleh partai manapun kecuali partai yang berwarna hijau yaitu adalah PKB. Jadi PKB itu basisnya sangat luar biasa. Ini kan PKB menjadi rebutan sekarang. Ya, mau bagaimana lagi karena ini adalah pertarungan politik ya. Jadi kesimpulannya adalah hanya satu bahwa pertarungan ini adalah pertarungan di tahun 2029. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.